Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat taufik, yang mana Allah masih menggerakkan hati kita untuk bisa mendatangi kebaikan. Kita mampu mendatangi ibadah salat berjamaah. Demikian juga kita mampu untuk mendatangi majelis ilmu, untuk duduk sejenak, untuk mempelajari agama Islam. Terlebih di zaman sekarang ini, yang mana kebanyakan kaum muslimin mereka kurang peduli terhadap belajar ilmu agama. Sehingga ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita digerakkan hatinya untuk bisa mendatangi majelis ilmu, maka bersyukurlah, bersyukurlah dan berbaik sangkalah. Semoga ini pertanda Allah menghendaki kebaikan kepada kita, di mana Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin kehendaki kebaikan pada orang tersebut, Allah akan menjadikan dia paham ilmu agama. Ya mungkin kita tidak bisa menguasai ilmu fikih, tidak bisa menguasai ilmu tafsir, tidak bisa menguasai ilmu mustalah hadis dan lain sebagainya. Akan tetapi minimal yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari kita faham. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana haji yang benar, kemudian apa saja kerjaan yang halal, karena kita setiap hari bekerja, sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram, apa saja makanan yang halal dan makanan yang haram. Itu semua butuh yang namanya ilmu. Kemudian sholawat serta salam marilah senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pengajian kita membahas tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Sekarang kita ingin membahas tentang kisah orang-orang Quraisy yang mana mereka berusaha menyuap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kisah ini tersirat di dalam surat Al-Kafirun. Di dalam surat Al-Kafirun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, suap menyuap itu sudah ada sejak zaman dulu, Pak. Sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah ada. Yaitu yang mana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran kisahnya Ratu Balqis yang berusaha ingin menyuap Rabi Sulaiman.
dengan membawa upeti yang sangat banyak. Harapannya apa? Harapannya agar Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tidak menyerang kerajaan Saba. Itu zaman sebelum Nabi. Demikian juga di zaman Nabi pun tradisi suap menyuap itu sudah ada. Walaupun tujuannya itu agar supaya tidak diserang negaranya, akan tetapi dahulu orang-orang Quraisy itu berusaha menyuap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya biar apa? Biar Nabi berhenti mendakwahkan agama Islam. Kalau kita baca kitab-kitab sirah, apalagi di masjid ini kan ada pengajian tentang sirah. Dengan bisa baca kitab Rahiqul Mahtum, sudah banyak terjemahannya. Di mana di situ disebutkan ketika penduduk Mekah satu persatu mulai masuk Islam, pembesar-pembesar Quraisy merasa apa? Merasa terancam. Ini kalau dibiarkan lama-lama nanti kota Mekah menjadi kota Islam. Takut mereka. Sehingga mereka pun berkumpul, para pembesar-pembesar Quraisy. Para pembesar-pembesar Quraisy apa? Kumpul. Mereka bermusyawarah membahas tentang apa? Tentang Nabi dan apa langkah yang akan ditempuh untuk menghalangi dakwahnya Nabi. Mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang keji. Nabi dituduh gila, Nabi dituduh tukang sihir, gitu kan? Akan tetapi apa yang dilakukan mereka ternyata tidak mempan, sehingga mereka pun berinisiatif, bagaimana kalau kita tawarkan kepada Nabi apa? Harta. Pertama ditawarkan apa? Harta. Sehingga mereka mengutus utusannya untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kalau kamu ingin harta, kami akan berikan, sehingga kamu akan menjadi orang yang kaya raya, disegani di kota Mekah. Berarti sogokane okeh apa sih Pak? Okeh banget. Ora gur 100.000. Apa meneng gur sembako sogokane? Ora usum, kan? Sogokannya banyak Pak, emas yang sangat banyak. Kenapa? Karena ketika kalau Nabi menerima langsung jadi pembesar orang kaya. Berarti kan jadi miliardernya, maksudnya miliardernya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Kemudian pulanglah utusan tadi ke pembesar-pembesar Quraisy. Gagal bos, istilah kita ya. Gagal bos, piye iki? Akhirnya mereka kumpul lagi, bahas. Tawari harta enggak mau. Ya sudah, gimana kalau ditawari jabatan? Kita angkat Nabi Muhammad SAW sebagai pembesar Quraisy. Yang mana nanti orang-orang akan apa? Segan kepadanya, tunduk kepadanya. Lalu diutuslah utusannya untuk menemui Nabi, menawarkan, wahai Muhammad, kemarin sudah menolak harta, gimana kalau sekarang kita kasih kamu jabatan? Tapi syaratnya satu, nopo? Berhentilah mendakwahkan Islam, biarkan penduduk Mekah begitu, biarkan mereka menyembah apa? Patung, ora usah diganggu, ora usah diajak-ajak masuk Islam. Ternyata Nabi pun menolak. Pulang lagi ke pembesar Quraisy. Nah,
gagal maning bos, piye iki? Akhirnya mereka rapat lagi, mengusulkan gimana kalau kita tawarkan kepada Muhammad wanita yang cantik. Dia pengen berapa, minta anaknya siapa, kita kasih. Kasih. Kemudian berangkatlah utusannya. Ditawarkan kepada Nabi Muhammad seperti penawaran yang pertama dan kedua. Tapi lagi-lagi Nabi Muhammad SAW menolaknya. Pulang lagi, laporan lagi, gagal, ya kan? Sehingga mereka pun bingung. Kenapa? Karena mereka sudah menawarkan 3 hal, yang mana 3 hal ini biasanya kalau dipakai untuk meluluhkan hati seseorang mempan. Tapi kenapa sama Nabi Muhammad SAW tidak mempan sama sekali? Harta, tahta, dan wanita. Ini kelemahan manusia, Pak. Dikasih harta banyak tidak mau, dikasih jabatan tinggi tidak mau, dikasih wanita tidak mau. Bingung, hebat banget Nabi Muhammad sampai-sampai tidak mempan, disogok seperti ini, Pak. Padahal kan dulu-dulunya itu orang-orang Quraisy, orang-orang sana Mekah itu, ketika ingin diserang sama kabilah lain, kemudian memperkirakan iki ketoke kalah iki, udah kirim apa? Upeti, Pak. Kirim harta. Mereka minta berapa kasih. Biasanya apa? Enggak jadi nyerang. Berhasil. Ini harta bisa untuk menaklukkan satu kaum, bisa menaklukkan satu negara supaya enggak jadinya nyerang. Lah tapi Muhammad kok hebat banget, enggak mempan. Akhirnya mereka pun apa? Rapat kembali. Kemudian mereka memberikan usulan, yang mana usulan ini mereka katakan sebagai usulan yang menarik, gitu. Yaitu apa? Ya, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi, demikian juga dalam tafsir At-Tabari, demikian juga dalam tafsir Al-Baghawi. Demikian juga disebutkan dalam kitab-kitab sirah, yang mana Walid bin Mughirah, seorang pembesar Quraisy, demikian juga Al-As bin Wa'il, demikian juga Al-Aswad bin Muthalib, kemudian Umayyah bin Khalaf, nah ini pembesarnya, temannya Abu Jahal, mereka menemui Nabi SAW setelah mereka rapat dengan pembesar lain. Hasilnya apa? Mereka menawarkan agar Nabi menyembah Tuhan mereka selama setahun saja. Setelah itu tahun berikutnya giliran mereka orang-orang Quraisy menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, yaitu menyembah Allah. Kan adil gitu, Pak ya. Setahun aku milu kono, setahun ngarepe kono melu kita. Gantian, toleransi, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengusik satu sama lain. Ini toleransi versinya orang-orang Quraisy. Ketika Nabi ditawari seperti itu, langsung turun surat apa? Surat Al-Kafirun. Nah, ini lafadznya ini. Kemudian Allah menurunkan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Dijelaskan dalam tafsir At-Tabari bahwasanya ini Nabi pada waktu itu sedang ngajak ngomong sama mereka tadi, Pak. Pembesar Quraisy yang tadi ini. Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, kemudian Umayyah bin Khalaf, Al-Aswad bin Muthalib. Nabi mengatakan, wahai orang-orang kafir,
Itu dijelaskan oleh Imam At-Tabari, ini adalah suatu ungkapan yang sangat dalam. Apa? Bahwasanya yang dilakukan oleh mereka itu adalah sebuah kekufuran. Dan pelakunya dikatakan apa? Kafir. Ini Al-Quran yang ngajari bahwa mereka yang tidak mau menyembah Allah harus kita katakan orang apa? Kafir. Dia kafir karena tidak mau beriman dan menyembah Allah. Terlebih lagi dalam ayat selanjutnya, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Itu dijelaskan oleh Imam At-Tabari. Di sini terdapat tanda-tanda kenabian Nabi, Pak. Bahwasanya Nabi mengatakan apa? Menjamin nih orang-orang yang ngomong ini 4 orang tadi itu tidak bakal masuk Islam, selamanya kafir. Kalian tidak akan pernah menyembah apa yang kami sembah. Seakan-akan Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini orang sampai masa depan, kedepannya sampai mati tidak bakal menyembah Allah. Dan ternyata betul, mereka wafat atau mati dalam kondisi kafir. Makanya Imam At-Tabari mengatakan ketika wala antum abiduna ma a'bud, itu untuk sekarang dan akan datang. Wala ana abidum ma abattum, itu untuk yang akan datang. Bahwa kita Nabi tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Betul kan? Sampai Nabi wafat, Nabi tidak pernah menyembah patung sama sekali, Pak. Ini mirip dengan apa? Dengan surat Al-Lahab, yang mana Al-Lahab turun ketika Abu Lahab masih hidup. Tapi Nabi mengatakan lewat surat tersebut bahwa Abu Lahab dan istrinya bakal masuk neraka, padahal Abu Lahab masih hidup. Ini menunjukkan apa? Abu Lahab sama istrinya tidak bakal masuk Islam. Ternyata betul. Itulah bukti kenabian Nabi, bahwa apa yang diomongkan Nabi itu mesti benar, Pak, mesti benar. Walaupun mungkin belum terjadi, dan memang betul, Pak, Bu. Kalau kita amati gitu kan, kabar-kabar di dalam Al-Qur'an ataupun kabar-kabar di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terjadi, benar-benar terjadi. Bahkan salah seorang ilmuwan itu mengatakan, saya lihat dalam videonya itu, tapi dalam bahasa Inggris juga ya, 70% berita di dalam Al-Quran itu sesuai fakta dan realita, Pak. 70% itu berita di dalam Al-Quran sesuai realita dan fakta. Dan tidak ada satupun yang tidak sesuai fakta dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Artinya bener kabeh, Pak. Lah yang 30% kemana, Ustaz? Yang 30% itu belum terjadi. 30% itu isinya apa? Berita tentang hari kiamat, ya kan? Berita tentang alam barzah, berita tentang ditanyainya mayit oleh malaikat. Itu belum terjadi. Tapi ilmuwan tersebut mengatakan kalau 70% saja itu tidak ada satupun yang salah, kira-kira yang 30% ini mesti benar nopo ada kemungkinan salah, Pak? Mesti benar. Lawang 70%-nya aja ketahuan apa? Benar, dan tidak ada satupun yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Demikian juga dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita amati, kita baca kabar dari Nabi, benar, Pak, realita. Walaupun ada yang belum
terjadi. Jenengan pernah dengar berita siswa mana itu dari daerah utara itu, daerah Blora atau daerah Demak itu menemukan obat diare dari sayap lalat. Lu pernah heboh tuh Pak. Obat diare, obat mencret yang bahan bakunya itu dari sayap lalat. Sempat rame, kan? Tapi kita yang sudah membaca hadis-hadis Nabi SAW biasa aja Pak. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Apa ya Ustadz? Iya. Nabi mengatakan apa dalam sebuah hadisnya? Idza waqa'adz dzubabu fi ta'amikum aw syarabikum falyaghmishu fa inna fi ihda janaihi daun wa fil akhir dawaun. Apabila lalat masuk ke makanan kalian, jatuh ke makanan kalian atau ke minuman kalian, Nabi nyuruh apa? Bleseaken sisan, Pak. Kita mungkin mengatakan jorok gitu kan ya. Pemenang lalat sing ijo gede Pak. Lain jenengan lagi makan tongseng, ada laler jatuh, plek. Kata Nabi suruh bleseaken Pak, bleseaken sisan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan pada salah satu sayapnya itu mengandung penyakit dan salah satu sayapnya itu penawarnya. Penawarnya. Cuma ketika kita tahu ada laler nyemplung ke makanan kita kan nggak tahu sayap mana yang nyemplung, sayap yang mengandung penyakit atau sayap yang mengandung obat. Lah Nabi memberikan solusi, bleseaken sekalian sehingga menjadi apa? Netral Pak. Dua sayapnya kecelup. Ternyata riset mereka sesuai. Ya kan mereka pakai mikroskop, pakai alat-alat yang canggih, lalernya ditempelkan, diteliti mana sayap yang mengandung obat, mana sayap mengandung penyakit, kan ketahuan Pak. Di mikroskop ketahuan mana yang mengandung bakteri, mana yang mengandung penawar. Nah diambil sayap yang mengandung penawar tadi, jadilah obat mencret. Sesuai enggak dengan iptek Pak? Perkataan Nabi sesuai. Cuma kan terkadang kita itu malas mempelajari hadis-hadis Nabi. Makanya banyak ilmuwan yang masuk agama Islam ketika penelitian mereka sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran atau sesuai dengan apa yang disebutkan Nabi. Banyak Pak, yang disebutkan Nabi itu banyak. Nabi menyebutkan kalau misalkan kita lagi makan atau minum, makanan minuman kita panas, kita dilarang apa? Niup. Loh Ustaz, padahal kan ben adem ya kudu dinopo? Ditiup kan? Ya kan? Makan mie ayam panas, biasanya kan gitu Pak, ya kan? Itu Nabi ngomong 1400 tahun yang lalu. Lah terus gimana Ustaz? Ben ora kepanasan? Ya ditunggu sebentar biar agak adem. Dan sekarang kalau misalkan diteliti, ilmu pengetahuan sudah canggih Pak. Kira-kira meniup makanan itu yang keluar dari mulut itu kandungannya apa Pak? Kandungannya apa yang keluar dari mulut udara itu? CO2 kan? Kita kan manusia itu menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. CO2 itu seperti knalpot motor. Nggih napa mboten, Pak? Nggih kan? Napa jenengan pengen mie ayam dikebuli knalpot motor, Pak? Padha wae, Pak, karo didamu, Pak. Apa mulai zamane corona kemarin? Oh, damu-damu makanan. Bahaya, liur kita jangan-jangan apa? Reaktif itu kan kalau dites itu kan. Ternyata sesuai. Sesuai. Itu kalau kita mau mendalami hadis-hadis Nabi, Pak. Sehingga kita akan semakin yakin dengan kebenaran agama Islam. Kemudian apa? Kita akan semakin cinta dengan Nabi dan semakin mengamalkan agama
Islam kalau kita mau melajarinya. Tapi kan terkadang orang-orang Islam zaman sekarang itu nggak peduli. Ketika lihat ini, wah hebat, kata kita biasa aja, di Al-Quran sudah disebutkan. Dia melakukan penelitian bertahun-tahun, ternyata di Al-Quran sudah disebutkan. Kesel-kesel teliti, Nabi sudah menyebutkan, Al-Quran sudah menyebutkan. Nah, itu diantara faedah dari surat Al-Kafirun tadi, Pak. Ternyata betul apa yang dikatakan Nabi lewat surat ini, bahwa mereka tuh pembesar-pembesar Quraisy yang tadi disebutkan, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Muthalib, Umayyah bin Khalaf, semuanya mati dalam kondisi apa? Kafir, tidak masuk Islam. Ya. Kemudian di antara faedah yang kita ambil juga dari kisah tersebut adalah, contohlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah akidah tidak ada tawar menawar, Pak. Tidak boleh kita goyah. Apalagi sampai pindah agama ditawari tadi harta, tahta atau wanita. Ini kan penyebab diantara banyaknya orang pindah agama, ditawari harta, atau ditawari jabatan, atau melu bojo. Terkadang kan begitu, Pak. Terkadang begitu. Saya punya saudara dari pihak istri itu, dulunya Islam. Kemudian ketika dapat pasangan beda agama, melu, Pak. Melu, ya kan? Betul, nanti harta, tahta dan wanita itu bisa umpamanya menggoyahkan akidah dan keimanan kita. Terlebih lagi kalau kondisi kita itu betul-betul terhimpit, Pak. Kondisi ekonomi lagi sulit, kebutuhan banyak, tiba-tiba ada yang menawari, mau nggak tak kasih duit 1 miliar. Tapi syaratnya satu, ngopo? Pindah agama. Nah, itu kalau orang yang akidahnya nggak kuat, keimanannya nggak kuat, melu, Pak. Wes lah, daripada urip susah, daripada mumet, daripada stres, mending terima saja 1 miliar. Misalkan begitu, Pak. Begitu. Pernah juga ketika dulu saya masih di Jember, ketika saya ngontrak di luar perumahan, kan. Itu ketika pulang dari masjid, saya jalan sama mbah-mbah. Tak tanya, "Mbah saking pundi?" "Saking Banyuwangi, Mas." "Lah ten mriki ajeng napa?" "Nengok putu." "Oh, nggih." "Lah putune ten pundi?" "Lah niku to, Mas, griyane." "Sing pundi to, Mbah?" "Niku." "Niki griyane, Mbah?" "Iya." "Saya tahu, ini yang punya orangnya bukan beragama Islam." "Mbah, ngapunten, Mbah. Niki kan sing gadah niku mboten tiyang Islam, Mbah." "Iya, Mas, anakku ki mbiyen agamane Islam, tapi ditawari dapat jabatan di perusahaannya, akhirnya pindah agama." Ya Allah, aku kangene karo putune, Mas, ora kangen anake. Oh begitu. Ya muga-muga putune melu agamane mbahe. Itu realita dan fakta, Pak. Realita dan fakta. Contohlah Nabi dalam kisah tadi. Tidak ada yang namanya tawar-menawar. Tidak bisa. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berwasiat di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi beragama Islam. Ini wasiat dari Allah. Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang ngasih rezeki kita, yang memiliki surga dan neraka, memberikan wasiat itu kepada kita di dalam Al-Quran. Sehingga bersyukur sekali kalau misalkan sampai dengan detik ini kita masih tetap tegar berada di atas agama Islam. Kita jaga nikmat ini, kemudian
kita berusaha menjaga keluarga kita agar tetap tegar berada di atas agama Islam. Ini contoh Nabi menolak suap, Pak. Demikian juga Nabi disuap begitu banyaknya ditolak. Sehingga kita contoh, kalau kita disuap sedikit kok mau, ya kebangetan, Pak. Ya kebangetan. Katanya kita umatnya Nabi, mengikuti contohnya Nabi. Lah Ustadz, kita kan nggak minta, tapi kita dikasih Ustadz. Tapi ada syaratnya. Lah itu namanya suap. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang menerima suap, dua-duanya masuk mana? Masuk neraka. Jangan sampai kita menggadaikan akhirat kita hanya demi selembar rupiah, kita merasakan panasnya api neraka. Kehidupan dunia ini sementara. Jangan sampai kita gadaikan untuk kenikmatan di akhirat. Rugi, Pak. Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain, wa mal hayatud dunya illa laibun walahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya sementara, seperti main-main saja, Pak. Seperti main-main saja, sebentar. Dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang bertakwa. Allah tutup, afala taqilun. Apakah kalian tidak punya akal untuk mikir itu loh, Pak. Kalau orang yang akalnya jalan, dikasih pilihan, pengen seneng neng dunya apa seneng neng akhirat, pilih mana, Pak? Yo nek iso dunya akhirat, Ustaz. Tapi kalau dipusat tuh mending neng akhirat, Pak. Jangan sampai kita jual kenikmatan akhirat demi secuil kesenangan di dunia. Afala taqilun. Apa kita tidak punya akal untuk memikirkannya, Pak? Kita kan diberi akal untuk bisa mikir. Jangan sampai kita menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kesenangan dunia. Dunia itu hanya sebentar, bakal kita tinggal. Apalagi kita menerjang larangan-larangan syariat hanya ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Bodoh banget kata Allah itu. Afala taqilun. Apa kalian tidak punya otak untuk mikir, ya kan? Cari harta dengan cara yang haram, tadi suap menyuap, dengan mencuri atau lain sebagainya. Apalagi yang lebih parah lagi, cari harta melalui bantuan setan atau bantuan jin. Ya Allah, bodoh banget, golek duit njaluk rewangan setan, njaluk rewangan jin. Apalagi pakai pesugihan tumbale anake. Oh, bodoh banget kan, Pak? Afala taqilun. Apa ndak punya akal untuk kesenangan bapak karo mboke, anake nggih tumbal. Enten apa mboten, Pak? Enten. Jenengan pernah melihat, Pak, kebo, ya kan? Kebo kan kewan sing digambarake bodho kan, Pak? Bodho lengalengo itu kan. Kaya kebo. Apakah pernah melihat kebo mengorbankan anaknya demi bapaknya seneng dan ibunya seneng? Tidak mungkin, Pak. Jenengan kalau ada kebo sama anaknya yang masih kecil, anaknya dicekel, oh mboke ya ngamuk, Pak. Kejar kita ngamuk itu kan. Kebo saja begitu, tidak sampai mengorbankan anaknya. Tapi ada manusia yang sampai mengorbankan anaknya atau mengorbankan istrinya. Berarti lebih bodoh dari siapa, Pak? Berarti akalnya kemana kan? Allah menyebutkan tadi afala taqilun. Apa kalian tidak punya akal untuk mikir? Banyak ayat di dalam Al-Quran yang ditutup dengan afala taqilun. Banyak, Pak. Itu mengajak kita menggunakan akalnya. Apa ora iso mikir toh? Jelas-jelas gambarannya itu gampang gitu loh. Akal yang jelas, akal yang sehat, akal yang normal mesti iso bedaaken, Pak. Mesti iso milih. Tapi terkadang ya jenenge menungso itu kan. Menus kakean dosa, ya kan? Terkadang akalnya tertutupi oleh hawa nafsu dan ambisinya, Pak.
menghalalkan segala macam cara. Kita nggak usah ikut-ikutan. Tuh, demikian juga kita tidak boleh meniru orang-orang kafir. Orang-orang kafir dalam mencari harta sesuka hati mereka, menghalalkan segala macam cara, walaupun ada yang tidak, gitu kan. Tapi kita tidak perlu ikut-ikutan caranya mereka, Pak. Kita punya cara sendiri. Tetaplah pakai cara yang halal. Dan ingat, kaidah mengatakan apa? Wasailul umuri kal maqasidi. Wasilah itu hukumnya seperti tujuan, Pak. Bentuknya halal, tapi nek cara mendapatkannya haram, maka menjadi apa barangnya, Pak? Haram. Podo-podo le minerale, Pak. Misalkan nih, kalau saya minum di sini halal apa mboten, Pak? Halal, karena ini minum untuk ustadznya halal. Tapi kalau saya misalkan beli bensin di warung, kemudian bakule masuk golek susuan ora ono, kemudian saya nemu limitan, tak ambil satu gitu kan. Mumpung bakule ra weruh. Halal apa haram, Pak? Haram. Walaupun bentuknya halal, tapi cara mendapatkannya yang haram, maka hukumnya jadi haram. Makanya ada orang sampai mengatakan, uang Islam ki aneh. Ngopo? Disuruh makan daging babi, ora gelem. Neng apa, Pak, alasannya, Pak? Haram. Tapi kalau dikasih duit suap sama duit korupsi, gelem. Padahal podo-podo haram. Duit korupsi, duit suap, nggo tuku ayam. Ayamnya halal apa haram, Pak? Haram. Walaupun kerjaannya nulis, ngetik atau lain sebagainya, karena caranya begitu, hasilnya menjadi haram. Duit korupsi, duit suap, nggo mangkat kaji, oleh pahala apa, Pak? Nggak dapat. Nggak diterima sama Allah pahalanya. Duit korupsi, duit suap, nggo bangun masjid, dapat pahala? Enggak. Hasilnya haram, digunakan untuk kebaikan, ya enggak dapat pahala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha Thayyib, Maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik. Apalagi duit hasil pesugihan, hasil penglaris, dinggo pangkat kaji. Apa kemudian hajinya mabrur beneran? Enggak mungkin. Enggak bakal diterima. Kenapa? Karena hasilnya dari cara yang haram. Walaupun kelihatannya jualannya halal, jualan rumah makan, jualan mie ayam, jualan bakso, jualan ayam goreng atau lain sebagainya. Tapi kalau pakai seperti itu, duitnya halal apa haram, Pak? Haram. Karena caranya haram. Kita ndak usah ikut-ikutan mereka. Udahlah, golek duit yo normal-normal saja. Kenapa? Karena tadi kita diajak berpikir sama Allah, kehidupan dunia ini hanya sementara, seperti main-main saja. Afala taqilun. Kenapa kita tidak menggunakan akal kita? Kita kan punya akal. Demikian juga faedah di sini bahwa kita tetap toleransi sama orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam surat ayat terakhir dari Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian yo agama kalian, agamaku yo agamaku, ndak boleh dicampur. Kalian beribadah yo silakan, kita beribadah yo jangan diganggu. Itu namanya toleransi. Bukan saya ikut ibadahin jenengan ikut ibadahku. Itu bukan toleransi, tapi apa? Partisipasi. Kita tidak boleh ikut berpartisipasi dalam agama orang lain. Sudah, urusan kita hormati, kita jaga perdamaian. Kita tidak mengusik mereka, ya mereka jangan mengusik kita. Itulah makna toleransi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada makna toleransi yang lebih bagus melainkan yang diajarkan oleh Nabi. Sudah Isa belum, Pak? Belum ya? 2 menit lagi. Oh iya. Itu. Sehingga kita nggak usah takjub sama mereka. La yahurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam
wa bi'sal mihad. Kalian jangan sekali-kali terpedaya kepengin kebebasan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri itu. Mereka makan bebas, ya kan? Minuman bebas, kawin terkadang juga bebas, arep karo bojone, arep karo sapa terserah, gitu kan. Bahkan lanang karo lanang, wadon karo wadon, gitu kan. Itu hanya kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka nanti di akhirat di mana? Neraka jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Makanya pantas tadi Allah mengajarkan kita, afala ta'qilun, apa kita tidak punya akal? Kok kita mau ikut-ikutan mereka? Kita ikuti caranya Nabi, kita ikuti syariat Islam. Tidak usah takjub sama mereka, kita nggak usah ikuti gaya-gaya mereka. Mulai dari cara mencari harta, kemudian mulai dari gaya berpakaiannya, gaya hidupnya, kemudian makanan dan minuman mereka. Tidak perlu kita mengikuti mereka, karena kita agama Islam punya agama sendiri, aturan tersendiri. Mereka punya aturan tersendiri, ya sudah, silahkan. Kita tidak usah mencampuri mereka, ya mereka jangan mencampuri kita. Kita tetap jaga toleransi dengan mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah pengajian kita pada malam hari ini yang bertemakan tadi kisah orang-orang Quraisy yang berusaha menyuap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sekarang musim-musim pilihan itu kan, banyak sekali amplop bertebaran. Tadi pagi saya ngisi pengajian, ada ibu-ibu bertanya, Ustadz, kalau kita dikasih amplop boleh nggak Ustadz? Ya saja boleh Bu, nek ora ono isine gur amplop itu kan. Sing masalah kuwi isine Bu, malah isine. Lah wis bacot nggo tumbas mie ayam piye Ustadz? Waduh. Terkadang begitu Pak, orang kampung. Ya kalau jenengan tadinya nggak tahu, ya beda lagi hukumnya. Sekarang sudah tahu, jangan diterima lagi. Jangan gadekan akhirat kita hanya demi selembar rupiah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dan kita akhiri pengajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.